Oke, jika ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu menyeramkan gitu ya, dan tidak ada asik-asiknya sama sekali, itu salah ya. Walaupun data belakangan ini menunjukkan banyak kasus perceraian disebabkan oleh ekonomi dan juga disebabkan oleh ketidaksiapan mental. Itu banyak sekali yang terjadi. Perceraian-perceraian itu. Kalau kita cari datanya, wah itu mengagetkan juga. Kita bisa cek langsung ya di sini ya. Ini di Google kita lihat. Oke, sini ya. Kita buka Google langsung aja. Angka perceraian di Indonesia 2024. 2024 aja ya. Hmm. Paruh pertama ini dia ada sebanyak 481 kasus perceraian. Itu baru paruh pertama, guys. Itu menakutkan sekali. Jadi bagaimana statusnya kalau sudah menikah gitu? Ya sudah gitu. Kayak pacaran lagi pada akhirnya kan. Kayak bujangan itu masing-masing ya. Jadi satu setiap orang ya kerjanya masing-masing gitu. Tidak lagi serumah secara definitif begitu. Jadi pada akhirnya banyak juga orang yang memberi alasan seperti itu gitu bahwa pernikahan itu rentan dengan perceraian kalau tidak siap mental gitu. Nah, itu makanya di video saya sebelumnya tadi itu saya menyebutkan pentingnya pranikah itu ya. Pranikah itu bukan ujian untuk menikah gitu, tapi pelajaran untuk sebelum menikah. Boleh diambil, boleh tidak. Lebih bagusnya kan ada sertifikatnya, itu menarik juga itu. Dan mereka digaji gitu. Kan lumayan gitu. Dikasih uang jajan untuk mengikuti pelatihan itu. Kalau bisa pelatihan itu diadakan oleh setiap tempat di manapun berada. Karena pemuda itu rata-rata juga kalau misalkan dia kerja ya dibuat pranikah itu pelatihannya di jam bukan kerja gitu. Weekend misalkan, weekend atau macam-macam gitu. Kan kita bisa lihat bagaimana eh, para penceramah yang berbicara tentang nikah itu lebih laku daripada penceramah yang berbicara tentang akhirat atau bicara ekonomi politik. Bahkan yang berbicara ekonomi politik lebih kepada dihujat gitu. Dihujat oleh orang-orang. Nah, itu kan repot juga. Nah, ini kalau pemerintah mengambil peran ini sangat menarik. Kita lihat ini ada satu berita lanjutan dari yang tadi. Asiknya rumah tangga kalau suami istri saling dukung. Bahagia mendukung istri. Ini, saya tiba-tiba pengen baca yang ini. Nggak apa-apa ya kita lompat saja. Bahagia mendukung istri. Asep merasa bahagia mendukung istri karena memahami istrinya gemar belajar dan hendak lanjut sekolah. Tahun itu, tahun lalu, ia bahkan menyiapkan istrinya untuk tetap mendaftar S2, beasiswa S2 meski mertuanya melarang. Pendidikan tinggi merupakan modal penting bagi istrinya sebagai aparatur sipil negara. Ia tidak mempermasalahkan jika pendidikan istrinya dan seterusnya. Ini saling dukung ya. Ini keterbukaan pemahaman ini juga keterbukaan kita gitu ya. Bahwa memang ketika menikah itu yang dihadapi itu bukan hanya persoalan manajemen waktu. Tapi bayangkan aja, kamu hidup dengan seseorang yang kamu sebelum tidur, bahkan setelah tidur, yang kamu lihat itu cuma wajah dia gitu. Itu kalau kamu tidak memiliki cinta yang murni ketika menikah itu, atau tidak mampu membangun kecintaan yang bersih, suci, maka kamu akan cenderung bosan. Maka istilah kerjasama dalam pernikahan itu penting, saling mendukung dan seterusnya. Tapi itu tidak mudah. Dinamika itu berlanjut. Makanya saya katakan bahwa
Menikah itu memang unik dan menarik, dan itu adalah tantangan tersendiri. Jadi kalau orang tidak suka tantangan, dia sukanya hidupnya landai saja, tidak ada perubahan dan sebagainya, ya maka dia akan cenderung berpikir bahwa menikah itu mapan dulu, menikah itu gitu. Jangankan saling dukung pada akhirnya nanti, justru lebih cenderung kepada bahwa apa, memanfaatkan sesuatu yang sudah ada kan gitu. Tidak berupaya untuk menciptakan sesuatu yang belum ada. Itu pentingnya. Saya nggak tahu kalian paham apa enggak ini. Jadi itu dia. Ini soal pernikahan. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan dibuat di kolom komentar. Nanti saya jawab. Wassalamualaikum.